Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul hajat, keluarga besar daripada Bapak Adek Dona, yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Mobil khusus saudari Rima Nur Maulidah, yang mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang ada dalam rahimnya, dalam kandungannya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat persalinan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, keselamatan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim, kaum ibu, apa namanya nih Bu? Raudatul Jannah, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini iklannya banyak banget ya. Ibu, Bu, kalau ditanya pengen gak kira-kira bahagia? Ada yang gak kepengen bahagia? Hah? Semua kita kepingin bahagia. Dalam kehidupan rumah tangga, siapapun manusianya kepingin hidup bahagia. Bahagianya nggak tanggung-tanggung, ya. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua kita diberikan kehidupan yang bahagia, selamat dunia akhirat. Saya mau tanya Bu, kira-kira yang bisa membuat kita bahagia itu apa sih? Bu, Pak Ustadz, saya mah bahagia kalau uang di rumah banyak gitu. Seseorang mengatakan bahwasanya bahagia itu karena dia punya rumah mewah, punya mobil yang mewah, punya gedung yang megah, punya duit yang banyak, baru bahagia. Betul Bu? Kalau kita perhatikan, sebuah rumah tangga dibangun dengan tujuan macam-macam, ya. Yang pasti yang pertama, ketika dia mengarungi kehidupan dalam mahligai rumah tangga yang dia jalani karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya ibadah. Yang kedua, karena menjalankan perintah dan juga sunnah
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan akhir dari sebuah kehidupan rumah tangga adalah bahagia. Ibu, Bu, udah bahagia belum? Ngaku. Yakin? Cius. Mie apa? Mie, oh iya. Kadang kita pahami bahwasanya kebahagiaan itu karena uangnya banyak, Pak Ustadz. Karena dia punya rumah yang mewah, karena punya harta yang banyak. Oh, tidak begitu, Bu. Kalau ibu punya rumah mewah, duitnya banyak, ibu mati, kira-kira dibawa nggak? Ada orang pila, RT berapa Pak? RT 5. Yang ketika dia mati, hartanya dibawa ke dalam kuburnya. Kalau ibu punya harta banyak, ibu mati, yang nikmatin hartanya siapa, Bu? Bini muda. Iya, kan dia udah mati ya. Allah kirim. Ternyata kehidupan bahagia itu adalah milik kita semua. Siapapun kita pengen hidup bahagia. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, semua kita kepingin bahagia. Kenapa? Karena kita yakin kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang beriman, setiap individunya pasti kepingin bahagia. Bahagianya dunia akhirat. Ini kalau di TV nggak ada anak kecil ini. Iya, panitia, ada panitianya nggak nih? Ada, Bu Masna. Diatur tolong. Saya mah udah biasa ngaji depan ibu-ibu, pasti bawa anak. Nggak ada ibu-ibu yang ngaji bawa lakinya. Ibu, lantas kebahagiaan itu apa? Seseorang itu dikatakan bahagia oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas. Perhatikan, Bu. Dah, yang mau ngobrol ditahan dulu di obrolannya. Kita nggak sampai maghrib kan? Enggak, bosen ngeliatin cowok ganteng. Bu, bener Bu, saya dibilang cowok ganteng. Kata bini saya. Apa kata baginda Rasul? Karena kita adalah panduannya, uswatun hasanah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Arba'atun min sya'adatil mar'i. Seseorang itu dikatakan bahagia karena dia punya 4 hal. Bu, catat. Ya, jadi pulang bawa berkat, bawa besek, bawa catatan. Ya, seseorang itu dikatakan bahagia kata baginda Rasul, arba'atum min sya'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu dikatakan bahagia. Yang pertama kata baginda Rasul, antakuna zauzatuhu salihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang solehah. Bu, udah jadi istri yang solehah belum? Udah, kantongin ya. Nanti kita lihat. Yang kedua, kata baginda Rasul, seseorang itu dikatakan bahagia. Apa? Wa auladuhu abror. Karena dia punya anak, anaknya adalah anak-anak yang abror. Siapa anak yang abror? Dia tidak lain dan tidak bukan. Seseorang itu dikatakan bahagia karena dia punya anak yang soleh, solehah. Yang ketiga, wa ausatuhu bis salihin. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya teman. Temannya adalah teman yang soleh. Kalau ibu-ibu punya teman, temannya teman yang solehah, maka dikatakan ibu akan bahagia. Dan yang keempat, kata baginda Rasul, seseorang itu dikatakan bahagia karena apa? Antakuna rizquhu bi baladihi. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya rezeki. Rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Bu, ada 4 hal ini dalam ibu. Dalam diri ibu ada semuanya. Insya
Allah. Yang pertama, seseorang itu dikatakan bahagia, kata baginda Rasul, antakuna zauzatuhu solihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang solehah. Ibu punya suami di rumah, Bu? Udah janda? Belum Pak Ustadz, orang masih muda, masih cakep, ya Bu. Seseorang itu dikatakan bahagia karena dia punya istri, istrinya adalah istri yang soleha. Siapa istri yang soleha? Istri yang soleha adalah dia istri yang taat pada perintah Allah. Istri yang solehah, dia adalah istri yang taat pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang solehah, dialah adalah seorang istri yang taat pada perintah suaminya. Udah taat sama perintah Allah, Bu? Kalau ditanya udah jadi istri solehah belum? Insya Allah. Ini pengurus Masjid Baitus Salam, kalau ketua DKM-nya pinter, dipanggil tuh, wahai istri-istri yang soleha, siapa yang datang ke masjid dan mengaku dirinya adalah istri yang soleha, dapat uang 1 miliar. Kira-kira ada yang datang nggak? Bukan karena solehanya, karena 1 miliarnya. Ya Bu. Istri yang soleha adalah mereka para istri yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kumandang azan terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah lagi disuruh. Lagi masak, sreng, ada suara azan, siapa yang panggil, Bu? Hakikatnya Allah. Istri yang soleha berhenti dulu urusan dunia, tinggalkan. Panggilan Allah jauh lebih utama. Kenapa? Karena dia adalah istri yang soleha. Istri yang soleha nggak suka nongkrong di majelis gosip, Bu. Di Belanda ada, Bu, majelis gosip itu 3 sip. Ada yang nongkrongnya di pos, di bawah pohon seri, di bawah pohon rindang. Ada 3 sip, Bu, nongkrongnya dari pagi sampai ketemu siang. Ada loh ibu-ibu di Belanda. Abis zuhur ada lagi yang nongkrong ibu-ibu. Majelisnya majelis ya Allah. Ada lagi abis asar sambil nyari kutu. Majelisnya majelis kumpulnya 4 orang wanita yang ketika dia membahas tentang cerita dunia, obrolannya mendatangkan yang namanya dosa ketika dia berghibah tentang teman-temannya. Naudzubillah. Ibu masuk nggak ke dalam kelompok majelis gosip, Bu? Kalau gosip kan digosok makin sip. Nih yang ketawanya kenceng biasa nongkrong kayaknya. Ada di sini, ada banyak. Nggak ada adu. Ada sedikit ya. Biasakan, Bu, ya. Kalau suami berangkat kerja pagi, umpamanya tuh suami kerja di kantor, siapin ya, Bu. Yang kerjanya di PT siapin semua pekerjaannya, apa yang akan dia bawa. Jangan habis suami berangkat kerja malah datang ke pos gosip. Allah Karim, dia munajat sama Allah lewat sholat sunat duha. Dia minta sama Allah, ya Rob, suamiku pejuang, dia adalah pahlawan dalam rumah tangga, dia pergi mencari nafkah lillahi ta'ala, hasilnya untuk kami para istri dan juga anak-anak. Dia bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia naik kendaraan, bismillahi majroha umursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Dia serahkan dirinya, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Tuh suaminya soleh.
Istrinya adalah istri yang soleha. Berangkat suami, dia doain, dia ambil wudhu, dia sholat sunat duha, dia doa, Allahumma in kana rizki bis samai fanzilhu. Ya Rob, kalau rezekiku ada di atas sana, di atas langitmu, turunkan ya Rob. Wa in kana fil ardi fakhrijhu, kalau dia ada di dalam bumimu ya Allah, keluarkan ya Allah. Tuh istri yang soleha. Doa, jangan gosip. Pak Ustadz baru-baru aja mulai diundang di ibu-ibu, udah diomelin. Diomelin nggak Bu? Enggak, cuman dikasih tahu. Kebanyakan penghuni neraka. Awas, agak sedikit keras, salah ngundang saya. Ibu-ibu banyak di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia nggak taat sama Allah, nggak taat sama perintah Rasul, bahkan dia ngebangkang sama suaminya, ngelawan. Bu, jangan diundang lagi besok. Takut. Ibu punya Allah sebagai Tuhan. Ketika dilema kehidupan terjadi, maka Allah menjadi sandaran ibu. Ibu punya akhlak, sandarannya adalah baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika ibu pengen masuk surga, kuncinya ada di dalam diri suami. Ibu mah tenang aja jadi istri yang soleha. Yang penting kalau ibu punya suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta sebulan, kira-kira bahagia nggak? Bu, suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta. Pada diem di sini. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Doa Bu, minta sama Allah. Halu Pak Ustadz. Ya Allah, apa yang nggak bisa, nggak mungkin terjadi, pasti terjadi. Karena Allah sangat mudah membalikan semua keadaan. Bu, kalau istri yang soleha, suami ibu pasti bahagia. Saking bahagianya dia pengen nambah lagi satu. Bu, bener nggak? Ibu kan pengen bahagia semua. Suami pun pengen bahagia. Ibu punya suami, kalau taat sama Allah dan Rasul, insya Allah lah ibu beres. Ya, baca Quran banyak, sholat malam bagus, puasa Senin Kamis, sodokohnya lancar. Ngelawan sama suami, abis Bu, rontok semua pala ibu. Kuncinya ibu ada di suami. Kunci surga ibu ada di suami. Seganteng apapun suami ibu, sesoleh apapun suami ibu, tetap suami. Bu, ada di kiri, di sini kira-kira yang taat sama perintah suami. Bu, yakin taat? Insya Allah. Semuanya istri yang datang pada hari ini insya Allah memiliki suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Saya mau cerita Bu, ketika baginda Rasulullah SAW katakan di hadapan Fatimah, wahai Fatimah, nanti ada seorang wanita yang soleha masuk surga nomor 1. Duluan dia masuk surga dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Wanita pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati Fatimah, paling-paling gua nih. Kenapa? Karena anak Rasul. Oh, bukan Fatimah, bukan engkau. Dia adalah Mutia. Ada ibu-ibu di sini yang namanya Mutia. Ada Fatimah. Bu, Mutia adalah seorang istri yang soleha, dijamin oleh baginda Rasul masuk surga pertama kali. Ibu kira-kira mau masuk surga nggak? Bu, ibu mau masuk surga nggak? Ya mati dulu dah. Jangan Pak Ustadz. Ya Bu. Ya, antakuna zaujatuhu bisolih, antakuna zaujatuhu bisolih. Seorang wanita yang soleh akan menjadi kebahagiaan buat suaminya. Ya, lantaran dia soleha, maka suaminya akan bahagia. Siapa wanita pertama yang dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia adalah seorang yang namanya Mutia. Bu, pasti ibu udah dengar ceritanya. Insya
Satu hari Fatimah penasaran, pengen tahu apa sih amalan Mutia sampai dijamin oleh ayahku. Dia adalah seorang nabi yang menjamin Mutia masuk surga nomor 1. Allah Karim, dia datang ke rumah Mutia bersama dengan Hasan, yang kebetulan pada saat itu Hasan yang dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rumah Mutia dijawab, waalaikumsalam. Bu, pelajaran sedikit ya. Kalau ada yang ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu jawabnya apa, Bu? Waalaikumsalam. Mimnya doma, hidup ya, jangan dimatikan. Waalaikumsalam. Ya Bu, nih kunci dulu satu. Datang Fatimah bersama dengan Hasan, ditanya dari dalam rumahnya setelah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa di luar? Aku adalah Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, betapa gembira bahagianya Mutia. Fatimah, dengan siapa kau datang? Dengan Hasan. Aduh, maaf Fatimah, saya belum mendapat izin memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah saya. Hasan masih kecil, Bu. Karena belum dapat izin dari suaminya, Mutia nggak berani. Nggak kayak orang RT 5. Bu, Pak RT datang, masuk Pak RT. Padahal lakinya belum ada izin tuh, ngasih izin. Walaupun dia tetangga dekat, Bu, jangan disuruh masuk. Ya Bu, tuh ciri-ciri wanita soleha yang dijamin masuk surga. Nggak ada izin, wahai Fatimah. Nantilah saya minta izin. Besoknya Fatimah datang mau berangkat dengan Hasan. Husin nangis, minta izin. Assalamualaikum, sampai di rumah Fatimah Mutia, waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ada Husin. Oh, ntar dulu Fatimah, yang dapat izin dari suamiku, aku diizinkan untuk memasukkan engkau ke dalam rumahku bersama dengan Hasan. Tapi Husain belum dapat izin. Ya Allah, ribet banget ya wanita soleha. Bu, ini mah satu RW suruh masuk tuh laki. Ya Allah Karim. Diizinin, lantas kemudian Fatimah Zahra datang bersama Hasan Husain besok harinya. Dapat izin, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Ya Allah, tuh Hasan Husain biasanya nggak betah, Bu. Itu betah banget di rumah Mutia. Teramat indah tuh suasana di dalam rumah Mutia. Padahal sederhana hidupnya, tapi betah nih dua anak ini. Sampai Fatimah Zahra melihat keadaan di dalam rumah Mutia, ada cambuk ukuran 2 meter. Ya Allah, datang suami Mutia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Fatimah, sebentar saya layanin suami. Bu, Mutia adalah seorang istri yang solehah. Datang suaminya, abang mau apa bang? Mau mandi, dimandiin Bu. Ada di sini istri yang mandiin suami? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Poin ibu 1 udah rontok. Ya Bu, dengerin. Suaminya dimandiin, dilapin. Kalau dalam makna hadis yang lain, dia punya kipas angin kecil, dikeringin dulu karena dia adalah pekerja keras. Badannya dilapin, Bu. Ada perempuan kayak gitu di sini. Allah Karim. Yang ada assalamualaikum. Bang, duit mana bang? Beras sudah habis. Allah Karim. Cicilan di warung belum kelar bang. BTN belum bayar. Motor belum. Allah Karim. Bu, nih kunci 1. Kalau ibu datang ke dalam rumah ibu sendiri, ajarin juga suami. Kalau mau kedatangan rezeki, etika adab dalam berucap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ibu artinya sudah mendoakan apa yang ada di dalam rumah tangga ibu dengan keselamatan, dengan rahmat Allah, dengan berkah. Lanjut, jangan diam sampai di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Udah dikerjain? Belum Pak Ustadz. Alhamdulillah ketemu Pak Ustadz ganteng.
Bu, lanjut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Lafaz keluarkan dari mulut ibu. Lisan ibu mendawamkan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali, Bu. Insyaallah Allah hadirkan berkah lewat rezeki yang Allah hadirkan. Insya Allah. Lanjut pada kisah Mutia tadi. Dimandiin suaminya, dirawat tuh suaminya, dilayanin tuh suaminya. Sampai ada hidangan makan di meja makan, ditawarin, abang mau makan bang? Ya udah disiapin. Itu Fatimah melongo aja ngeliatin begitu indahnya suasana rumah tangga Mutia, begitu besarnya hikmatnya, taatnya, patuhnya pada seorang suami. Abang kalau makan gak enak masakanku, maka cambuk yang bicara, Bu. Ada di sini kayak begitu, Bu. Sampai Fatimah Zahra bertanya, ini cambuk untuk apa? Untuk memukulku. Kalau masakanku hari ini nggak bikin enak suamiku, maka silakan cambuk badanku. Bu, ibu punya suami udah tahu belum kuncinya? Biar dia bahagia. 3, Bu. Bu. Jangan dilihatin kantongnya melulu. Perhatikan. Yang pertama, ibu perhatikan matanya suami. Dia punya doa, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mata suami kalau udah mandang ibu seneng hatinya, indah, nyaman, bahagia, insya Allah dijamin ibu adalah istri yang solehah. Ninggal lagi pulang muka masih cumal, ya Allah, masih bau ikan asin. Ada di sini kayak gitu. Suami datang sambut, dia adalah raja buat ibu. Ya Bu, kalau di luar rumah biarin tuh suami bekerja, doain aja, jangan dicurigain. Dia berbuat dosa urusan dia, dia mau berzina urusan dia. Tapi ibu kalau pengen jadi istri yang solehah, masuk surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keridhaan, maka taati perintah suami. Udah beres kalau mau jadi istri yang solehah mah, ya. Kemudian apalagi Bu, dilayanin, dikasih makan, dipecut, dicambuk kalau masakannya nggak enak. Oh wajar kata Fatimah kalau Mutia adalah seorang wanita soleha yang dijamin pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, nggak gampang ternyata ya. Gampang Bu. 1, mata suami ibu bikin senang. Kalau ibu mandang mata suami karena ridho Allah, karena mengharapkan keikhlasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu memandang suami, suami memberikan pandangan ke ibu, saat itu malaikat pengampun dosa, minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rontok semua yang namanya dosa yang ada pada diri ibu. Enak gak Bu? Ya Bu, suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, tawarin, cium tangannya. Ibu megang tangan suami, 20 pahala kebaikan. Nyolek suami, 20 pahala kebaikan. Bu, ibu ngasih minum suami, bismillah, biniatil ibadah, 1 gelas air 100 pahala kebaikan. Allah karim. Berentet Bu dikasih. Ibu berjima, maaf, melayani suami, menawarkan suami. Ya Allah, luar biasa. Sama ibu seperti menghatamkan 12 kali baca Quran. Ibu mandi bersama suami, airnya tumpah, malaikat Allah minta ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 300 pahala kebaikan, 300 rontok semuanya keburukan yang ada pada diri ibu. Mau nggak? Praktekin. Coba. Betul nggak kata Pak Ustadz? Insya Allah pas ibu praktekin, ibu mati langsung masuk surga insya Allah. Insya Allah. Gampang apa gampang ya? Yang mandi kan? Yang mandi, yang enak-enak aja Pak Ustadz. Ya Allah. Mata suami jaga Bu, bikin senang mata suami. Yang kemudian yang kedua apa? Nih perut. Ibu masakin masakan yang enak. Oh Pak Ustadz saya nggak bisa masak, beliin masakan kesukaannya dia.
Duitnya dari mana Pak Ustadz? Ya dari laki lo. Emang dari gue. Masa dari Pak Ustadz? Semuanya kalian ada tanggung jawab. Tugas ibu melayani suami. Ya Bu, ya Allah, ibu bicara soal pelayanan terhadap suami. Dari 1 gelas air ada pahala 100 pahala kebaikan, nyolek 20 pahala kebaikan. Ibu nyuci pakaian suami, 2000 pahala diangkat derajat ibu. 2000 keburukan dosa ibu, kejelekan ibu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tanggung-tanggung Pak bikin banner angka 4000. Buat apa mah? Buat gua tempel di mesin cuci. Biar gue ingat pahala kebaikan. Allah Karim. Berentet Bu. Wajar kalau baginda Rasul katakan antakuna zauzatuhu bis asolihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri. Istrinya adalah istri yang solehah. Maaf Bu ya, bukannya saya menceramahi ibu, tapi memang lagi ceramah. Ya Bu, kebanyakan istri keras suaranya terhadap suami. Allah Karim. Bu, kuncinya jadi istri itu udah gampang aja dah. Perhatikan mata suami, perhatikan perut suami. Udah tenang ibu insya Allah. Jangan ngebentak suami. Udah biarin suami ibu ganteng-ganteng lah. Silakan alhamdulillah. Ibu punya suami mau jelek mau ganteng, perintahnya adalah karena Allah. Bu, kunci suksesnya ibu ada di dalam ayatul kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia berdiri sendiri, Dia Al-Hayyu, Dia Maha Hidup, Dia Al-Qayyum, Dia berdiri sendiri. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang punya kelangitan, apa raja langit dan bumi. Kekuasaannya Maha Kuasa Allah, memiliki kuasaan di atas langit dan buminya Allah. Jadi intinya apa? Ibu ini bahagian dari ciptaan Allah. Suami ibu juga ciptaan Allah. Ketika ibu ngebangkang sama suami, itu artinya ibu durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ini baca Yasin, baca ayat kursi dibaca aja, nggak dipahamin. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Dialah Allah yang mau memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ibu punya masalah di rumah, minta sama Allah, Allah hadirkan pertolongan insyaallah. Ya. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dialah Allah, Tuhan yang tahu tentang ibu sendiri. Di depan ibu, di belakang ibu, atau di antara keduanya. Baina aydihim. Dialah Allah yang Maha tahu. Ibu punya perkara apa? Ibu punya keinginan apa? Semuanya Allah tahu. Bahkan hari ini ibu bisa hidup. Ke depan ibu bisa hidup. Ibu punya anak keturunan. Sukses atau tidak sukses, hanya Allah yang Maha tahu. Intinya apa? Ketika ibu berbicara lahuma bis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah yang Maha luas penguasaannya. Itu artinya ibu, suami ibu adalah makhluk ciptaan Allah yang gampang dan bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kira-kira gampang nggak diatur ibu? Bu, insya Allah Pak Ustadz kalau ada duitnya. Saya mah hafal perempuan-perempuan model sekarang ini nggak mempan di ruqyah. Akan sembuh, akan bahagia kalau di ruqyah. Ya Bu, ngaku. Surganya wanita sekarang adalah rupiah. Taatnya perempuan sekarang adalah rupiah. Mau ngomong apa lo? Sehebat apapun suami ibu, sekaya apapun suami ibu, kalau Allah berkehendak, ibu bisa jadi janda. Kenapa? Karena dibuat mati itu suami. Keras sekarang, biarin. Jangan diundang lagi besok. Ibu kangen deh sama saya insya Allah. Bu, kalau mau marah langsung aja ngomong ya. Jangan Pak Ade yang domelin. Mata suami ibu jaga, perut suami ibu jaga, kemaluan suami ibu jaga. Jangan sampai dia berpindah ke lain hati. Ibu comel sama laki, ibu durhaka sama suami. Ya Allah Bu, bidadari udah nungguin. Bidadari surganya Allah udah nungguin. Nih mana wanita pila yang suka ngelawan sama suaminya. Itu bidadari udah nungguin biar suami ibu cepat mati. Pengen suami ibu mati? Jangan Bu.
Di sana ada dosa yang ibu bawa, tanggung jawab suami. Ketika ibu bermaksiat, ketika ibu berbuat dosa, sebagai ibu statusnya masih seorang istri, maka tanggung jawab suami. Ketika anak berbuat dosa, juga tanggung jawab seorang bapak. Ya Allah Karim, berat jadi seorang suami, Bu. Maka seorang dikatakan bahagia antakuna zauzatuhu solihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang solehah. Kira-kira ada perubahan gak ya Pak Ustadz? Bu, saya mah cuma nyampein innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak bakal ngerubah ibu kecuali diri ibu sendiri. Bagaimana caranya Pak Ustadz memulai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah biniyatil ibadah. Mulai hari ini insya Allah atas ridho Allah saya munajat mau hijrah kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghormati, memuliakan suami, diawali dengan taatnya kepada Allah dan Rasul. Bu, ibu kalau udah ati Allah war Rasul, ibu termasuk la'allakum turhamun. Ibu taat sama Allah, ibu taat sama Rasul, rahmat bertubi-tubi, kedamaian akan ibu dapat. Terlebih lagi closingnya adalah ibu taat pada perintah suami. Biarin ibu kaya, yang penting bahagia. Ibu, ya Bu, daripada ibu miskin bahagia, pengen nggak? Pengen kan bahagia dunia akhirat. Daripada dunia belangsak, akhirat bahagia Pak Ustadz. Iya, tapi mau belangsak di dunia kagak. Pengennya bahagia dunia akhirat. Jaga mata suami Bu, jaga perut suami Bu, jaga kemaluan suami. Kalau perlu, Bang, mau nggak Bang? Nih buka jendela, tantar, udahan selesai tutup lagi. Udah ibu tawarin aja dah. Ya Allah pahala Bu, tiap hari dikasih sama Allah. Nggak mau. Ibu cuma bisa bilang, capek Bang, tiap hari ngurusin anak bini, capek Bang karena masak, capek Bang antar anak sekolah, capek Bang mikirin utang. Allah Karim. Ini belak-belakan banget Ustaz, biarin. Karena dalam lelahmu, mabuk, dalam lelahmu ada setan yang masuk. Ibu selalu bilang, mudah-mudahan lelahku menjadi lillah. Bullshit. Kalau ibu masih ngebangkang sama suami, karena celah ibu di saat lelah, setan masuk. Kenapa Bu? Innama syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Setan ada dalam aliran darah ibu. Biasakan kalau ibu udah lelah, bismillah, istighfar sama Allah. Astagfirullahaladzim, capek saya, istirahat dulu. Baru doa, ya Allah jadikan lelahku menjadi lillah. Karenamu ya Allah, untuk tugasku sebagai seorang istri, melayani suami, melayani anak-anak. Jadi pahala Bu. Kalau ibu lelah, berdoa lillah, tapi ibu marah-marah, kira-kira malaikat rahmat datang nggak? Kagak. Karena ibu marah-marah. Disitulah kesempatan setan untuk mengajak ibu menjadi seorang istri yang marah-marah. Gue udah capek nih Bang ngurusin anak, gue udah capek nih Bang, semua gue urusin. Ya Allah, bagaimana mau jadi lillah? Biasakan Bu, ketika ibu mengawali pagi ibu, bismillah biniyatil ibadah. Bu, sebenarnya panjang Bu ya. Ibu bangun tidur apa yang diucapin Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Terus baca apa lagi? Baca apa lagi? To be continue, kita bahas nanti. Tapi sedikit dikasih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali Bu, rontok dosa itu. Lanjut lagi Pak Ustadz. Iya, baca lagi. Baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. 10 ayat terakhir dalam surat Al-Imran. Udah pernah dibaca? Makanya ketenangan jauh ya. Nanti kita kalau diundang lagi. Solehah seorang istri, bahagia suami, insya Allah. Mata, perut, kemaluan, perhatikan itu. Insya Allah beres Bu, jadi ahli jannah.
Masuk pada yang kedua. Seseorang itu dikatakan bahagia, apa kata baginda Rasul? Wa auladuhu abror. Seseorang itu dikatakan bahagia karena dia punya anak-anak yang abror. Siapa anak yang abror? Dia adalah anak yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Dia juga taat pada perintah kedua orang tua. Gampang gak kira-kira, Bu? Bu, punya anak soleh, soleha gampang gak? Diawali dari ibu yang soleha dulu, diawali dari bapak yang soleh dulu. Seorang suami ketika dia pengen punya anak soleh soleha, sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim sebelum dikasih anak dia doa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh. Insya Allah, Bu, kalimat ini ibu jadikan kalimat yang pamungkas. Insya Allah anak-anak ibu menjadi anak-anak yang sukses. Ini doa orang tua yang keramat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kalau dikupas banyak, Bu. Ya Bu, pengen punya anak soleh soleha, ibunya yang dipikirin harta mulu. Ya Bu, jadi orang tua punya anak mau kawin cari mantu yang kaya. Bu, jujur, mau nyari mantu yang miskin apa yang kaya? Yang kaya Pak Ustadz, kaya soleh Pak Ustadz, insya Allah. Ya Bu, coba Bu, jadikan kehidupan rumah tangga itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rangkaian hidup ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan semua bentuk aktivitas ibu bernilai ibadah. Saya pengen punya anak soleh soleha Pak Ustadz. Mulai dari sekarang, masih belum telat. Doain anak-anak ibu, pegang ubun-ubunannya, doain Rabbi habli minas solihin. Kalau dia bandel, lihat mukanya, tatap matanya, katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan Allah dengan ibadah. Minta nih anak jadi anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Insyaallah, Bu. Ya Allah, Bu, seorang suami punya istri yang soleha. Itu kalau ikutin perintah baginda Rasul, ya Allah, nikmat, Bu. Bu, suami ibu pernah nggak ngebelai ibu rambutnya dibelai? Bu, rambut ibu pernah nggak sering nggak dibelai suami? Rambut atas, Bu, rambut atas dibelai, Bu. Dibelai, didoain, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabal ta'ali wa a'udzubika min syarraha wa syarrama jabal ta'ali. Tuh seorang suami yang pintar, Bu. Dia minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah dari apa yang aku miliki. Ini seorang istri, kalau dia memang sudah baik, maka baikkan pula ya Allah. Kalau dia belum baik, baikkan pula menurutmu ya Allah. Wa a'udzubika min syarraha wa syarrama jabal ta'alai. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang ada pada istriku, dari keburukan apa yang ada pada istriku, dari keburukan apa yang engkau telah ciptakan pada istriku. Ini seorang suami pintar, Bu. Jadi kalau ibu baik, insya Allah suami ibu menjadi orang yang terpandang, orang yang termulia, orang yang disegani, orang yang dihormati. Kenapa? Karena rangkaian kebaikannya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istrinya ngebandel, istrinya comel, istrinya durhaka, dia terjaga dari keburukan istrinya. Kenapa? Kalimat doa tadi, wa a'udzubika min syarraha wa syarrama jabal ta'ala. Ibu mau jadi istri soleha, mau jadi istri yang durhaka, terjaga nih suami, insya Allah. Bu, masih pengen gak punya anak yang soleh soleha? Insya Allah. Bacain doa, Bu. Ya, ibu belum punya anak, lantas pengen punya anak, baca doa. Bu, kalau main bola sama suami malam baca doa nggak? Ya per-peran sama saya lah. Saya yakin ibu lepas baju, ibu lepas kutang ibu, maaf, baca doa nggak? Saya tanya, baca doa nggak? Allah kalim galak banget Ustaz. Gue nyampein sedikit, Bu. Udah ibu lepas tapi baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Gampang nggak kira-kira?
Gampang gak kira-kira? Sering kali lupa Pak Ustadz. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Buka. Kenapa? Karena di kamar ibu ada makhluk kasat mata yang terus memandang ibu. Bu, ada makhluk gaib yang terus memandang ibu. Aurat ibu kelihatan sama makhluk gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat bismillahilladzi la ilaha illahu ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin, setan, demit yang mau ngelihat ibu telanjang, maaf, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru urusan aurat di dalam rumah. Ini kan kadang-kadang kagak ngaku orang beriman sama Allah, ngaku dia adalah umatnya Rasul. Keluar pagar rumah, lepas kerudungannya, terlihat nampak rambutnya oleh orang-orang di luar sana. Allah karim. Mau dibawa kemana istri macam kayak gini? Suaminya lagi tidur, nggak ngerasa. Tapi nanti di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Ibu buka aurat ibu. Keras banget Pak Ustadz. Udah biarin. Salah lo ngundang gua hari ini. Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ya, aurat ibu di mana, Bu? Bu. Jangan sampai terlihat rambut ibu kepada orang lain. Zina hukumnya, Bu. Ibu pakai pakaian, lantas kemudian pakai minyak wangi berlebihan, kecium sama laki-laki di luar, zina, Bu. Astagfirullahaladzim. Izin kalau keluar sama suami, bismillah, biniatil ibadah, cium tangan suami, minta ridhonya. Papa, kalau hari ini ada perbuatanku yang tidak menyenangkan dirimu, silakan ngomong Papa. Kalau ada perbuatan yang aku lakukan dari engkau tidak ridho, bilang. Allah karim. Sejauh itu Islam indah mengajarkan kita. Kenapa? Karena ibu dulu zaman jahiliyah perempuan itu dilecehkan, Bu, sebagai budak nafsu doang. Ketika dihadirkan Rasulullah SAW, ibu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen coba udah dicolek nih. Berarti 2, 3, 4 nanti. Ya, ibu punya anak yang soleha. Sekarang tujuan utamanya orang yang sedang hamil 7 bulan, boleh gak ngadain acara seperti ini? Selama belum ada hukum yang menjatuhkan, masih halal, masih sah, diperbolehkan. Apa amalnya Pak Ustadz? Ibu yang namanya Rima Nur Maulida, hamilnya lagi 7 bulan, setiap hari pegang nih perutnya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wiz allazi anqadha dhahrak, sampai selesai. Suruh suaminya doa, ya, alam nasyrah laka sadrak. Terus jangan cuma bisa nongkrong di pos aja ngegosip, ya. Anaknya dijaga nutrisinya, imannya dijaga, banyakin lafaz-lafaz yang mengingat Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nih 7 bulan. Pak Ustadz kok baru sampai saat ini, sekarang ini baru masuk pada pokok pembahasannya. Biarin, yang pertama modal buat ibu, yang kedua sekarang intinya adalah boleh gak ngadain 7 bulanan? Boleh. Ya, diperbolehkan, belum ada hukum yang menjatuhkan hukum. Lantas kemudian isinya apa Pak Ustadz? Tahlil. Isinya apa Pak Ustadz? Baca Quran. Isinya apa Pak Ustadz? Menghadirkan tamu. Ada jalinan silaturahim di dalamnya. Seorang saudara sesama muslim ketika dia datang, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika terjadi hubungan tali silaturahim, perhatikan Bu, sedikit aja nih, ya. Ketika seorang saudara sesama muslim datang bertandang ke rumah saudara sesama muslim, idza dakhalat ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu al-barakah wa al-rahmah. Ketika saudara sesama muslim datang bersilaturahim ke rumah saudaranya sesama muslim, memberikan salam, lantas kemudian suruh masuk, ada pahala apa? 1, 1000 berkah Allah berikan, 1000 rahmat Allah berikan. Nih mudah-mudahan Pak Ade dapat rahmat 1000, dapat berkah 1000, dan kita yang hadir dapat rahmat berkah 1000. Yang kemudian kedua apa? Ghufirallahu dzunubahu min ahlil bait
Dosa keluarga besar Pak Ade, emak bapaknya encang-encing, semua yang tinggal di dalam rumahnya diampunin dosanya. Walaupun dosa sebanyak apa? Minjabadil bahar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak pohon dahan ranting apa? Pohon daunnya yang ada pada pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia siapin makanan minuman, bikulli lukmatin, dimakan, diminum. Pahalanya apa? Sawaba hajatum mabrur wa umratal makbulah. Apalagi Pak Ustadz, sawaba alfu syahid, pahalanya 1000 orang yang mati syahid. Pahalanya apalagi? Madinatun fil jannah, dibangunkan surga, yaitu sebuah istana yang megah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngundang ibu-ibu ini nggak sia-sia, Bu. Kita ada dalam majelis ilmu, di dalam adanya kasakinatan, ada makhluk Allah, yaitu malaikat-malaikat Allah yang mendoakan diampuni dosa ibu, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 bulan boleh bacain alam nasrah, doain supaya persalinannya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi udah dicolek, wallah udah 50 menit ya. Mudah-mudahan ibu ikhlas ya Bu ya. Ya, yang keempat, wa ausatuhu fis solihin, cari teman yang soleh, insya Allah ibu bahagia, selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, antakuna rizquhu bi baladihi, rezekinya ada di dalam rumahnya. Ibu dagang di warung, ibu jualan nasi uduk, dapat bahagia di sana. Ya, kenapa Bu? Ibu harus yakin dalam pencarian rezeki, tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah usaha. Yang ngasih jaminan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum, di atas langitnya Allah dijamin rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di buminya Allah dijamin juga rezeki kita. Kalau pengen jadi orang bahagia, maka jadi istri yang soleha, punya anak yang soleh-soleha, punya teman soleh, insya Allah punya rezeki di dalam negerinya sendiri. Enggak usah punya suami tinggal di Jepang, Bu. Kasihan kejauhan. Ibu nungguin suami nggak pernah disiram-siram. Gajian lewat ATM doang, dikasih duit lewat ATM, nggak berkah, Bu. Maaf ya, bukan ngecilin orang yang kerja di luar negeri, bukan, tapi cari kebahagiaan. Rezekimu ada di dalam negerimu. Insya Allah kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini, ibu bawa dosa yang banyak dari rumah, duduk dalam majelis ilmi, ngerti nggak ngerti, rontok semua dosa ibu. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dari keluarga besar adik Dona diberikan kemudahan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada titipan, minta dibacain suratul Fatihah untuk almarhumah Ibunda Haja Saidah Jaulida, terus kemudian Ananda Anindira, terus kemudian siapa lagi nih, Ibu Lena bin Pulan yang sedang sakit, berada di rumah sakit, minta doanya. Mudah-mudahan wasilah doa, wasilah Fatihah ini menjadi ijabah doa kita, diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk Rima Nur Maulidah, semuanya mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nutrisi iman, Allah berikan nutrisi yang terbaik, hingga pada persalinannya diberikan kelancaran, kebaikan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua kita baca, mudah-mudahan ruh dan jasad kita tetap dalam jaga dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati ibu, apa yang ibu apa yang ibu inginkan, apa yang ibu hajatkan, semuanya mudah-mudahan wasilah dari Fatihah yang kita baca dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati aja apa yang ibu minta. Ibu pengen minta duit 1 miliar, 5 miliar, silakan. Ibu minta suami yang ganteng, silakan semuanya. Minta doa dalam kesempatan kali ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa rizqna tiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah wa hajati rimanur maulidah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal ghala wal qahdi wa jamil amradi wal mautil fujati wa ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma ya dafi al bala ya Allah. Allahumma ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma ya dafi al bala ya Rahman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wan ni'mata al ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan amatikal marhumah ibunda Haja Saidah Julida wa amatikal marhumah Ananda Anindira Sumardi. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta shifa'uka. Allahumma anta shifa'uka. Allahumma anta shifa'uka, khususan Ibu Lena binti Fulan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Irwan yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita dapat memahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.